Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekalian nanti ibu-ibu bisa saling sharing untuk mengikuti kegiatan ini. Barangkali ada perlu masukan-masukan kepada Ibu Kursiati, ini sangat baik kiranya untuk disampaikan pada forum hari ini. Maka dari itu, tidak bijak kiranya saya menyampaikan sedikit pengantar kali ini. Untuk itu mari bersama-sama kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan webinar akan berjalan lancar bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mohon ketika mengikuti kegiatan webinar kita ini bisa semuanya mikrofonnya dimatikan dulu, ya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sesi materi. Sebelumnya saya bacakan kembali, ya Bapak Ibu, peraturan yang mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama, ya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu menggunakan nama asli _ instansi Bapak Ibu saat mengikuti webinar ini. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu matikan dulu mikrofonnya saat tidak berbicara. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan saat sesi presentasi, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab kami akan berusaha menjawabnya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, karena sesi waktunya terbatas, akan kami coba menjawabnya pada grup WA atau Telegram. Dan Bapak Ibu, insya Allah webinar ini kami rekam dan akan kami tayangkan kembali pada channel YouTube kami yang bisa Bapak Ibu tonton kembali di lain waktu. Nanti grup YouTube kami bisa Bapak Ibu pirsani di grup komunitas. Jangan lupa di akhir webinar nanti mengisi daftar hadir nih Bapak Ibu yang akan kami sematkan di kolom chat. Demikian Bapak Ibu tata tertib atau peraturan yang mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama. Apakah ada yang memberatkan atau mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, langsung saja mari kita mulai ke sesi selanjutnya, yaitu sesi materi yang akan dibawakan oleh beliau, Ketua Komunitas kami, Ibu Kursiati SPD SD MPD. Kepada beliau disilahkan. Ya, sambil menunggu saya akan memperkenalkan beliau Ibu Kursiati SPD MPD. Saya mohon izin share screen nggih Bapak Ibu. Profil dari Ibu Kursiati SPD MPD. Beliau pendidikan terakhir mengambil Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lulus tahun 2000. Keterlibatan organisasi beliau diantaranya Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi PGRI Cabang Mepet, Wakabina Wasakwaran, Ketua KKG tingkat Gugus Sukiri Kecamatan Bogorsari, dan beberapa karya tulis yang sudah beliau tulis, diantaranya buku Memetik Buah Kesabaran tahun 2017, artikel ilmiah populer di Koran Wawasan tahun 2018, artikel ilmiah di Tabloid Element tahun 2019, dan beberapa prestasi terakhir yang beliau raih, diantaranya peringkat 2 pada pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2017,
juara 1 tingkat Warcap Purbalingga dalam ajang lomba Kamabikes berprestasi tahun 2021, peringkat 5 pada tingkat Warda Jawa Tengah dalam ajang lomba Kamabikes berprestasi tahun 2021, dan saat ini beliau merupakan salah satu kepala sekolah penggerak angkatan kedua di Kecamatan Bogosari. Berikut quote yang beliau sampaikan. Komunitas Sahabat Belajar adalah tempat di mana kita merayakan keragaman, pemikiran, dan mengajar pembelajaran seumur hidup. Kami percaya bahwa setiap pertanyaan pantas mendapatkan jawaban, dan setiap ide pantas mendapatkan perhatian. Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil beliau dapat dihubungi saja melalui WhatsApp di nomor berikut, atau bisa membuka Facebooknya Kursiati.Purwa. Demikian profil narasumber kita. Kepada beliau disilahkan waktu dan tempat. Saya serahkan kepada beliau. Waktu Ibu kurang lebih 50 menit, Ibu. Sudah mendekati akan. Kok lalu Ibu tidak ada suara? Sudah tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hormati Bapak Pengawas tadi, Bapak Triyudo MPD, Bapak Pengawas Dapil 1 Korwilcam Hindikut Bogosari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bapak Ibu hebat Indonesia yang berbahagia, marilah tak hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan webinar perdana kami dari komunitas belajar Sahabat Belajar SD Negeri 1 Gandasuli. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan kegiatan di sini di flyer. Judulnya Belajar Bersama. Di sini tidak ada yang saling menggurui, namun kita sharing hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, apa yang mendasari kami mengambil materi terkait dengan navigasi numerik, eksplorasi mendalam ke dalam konsep bilangan. Ini dilatar belakangi dari hasil rapot pendidikan untuk sekolah kami SD Negeri 1 Gandasuli pada indikator numerasi. Ini masih dalam kategori sedang, yaitu sekitar 56%, sehingga kami berupaya bagaimana untuk bisa memberikan pembelajaran
terkait dengan numerasi dengan teman-teman kami, Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Gandasuli untuk bisa memahamkan kepada siswa agar materi-materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik, anak tidak merasa bosan, dan pembelajaran bisa berlangsung secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kenalan sudah, ya. Kemudian terima kasih sekali kepada Bapak Tri Wibowo SPD MPD yang sudah berkenan untuk menyampaikan sambutan serta membuka secara resmi webinar perdana untuk komunitas belajar di sekolah kami, Sahabat Belajar. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruang maya ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan berjalan lancar. Dan mohon maaf apabila kami dalam nanti menyampaikan banyak hal yang mungkin menjadi membingungkan. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, langsung. Ya, terkait dengan navigasi numerik, eksplorasi mendalam ke dalam konsep bilangan. Nah, untuk sisinya adalah bilangan dan cara mengajarkannya. Tadi di prakegiatan pada sambutan sudah diberikan berbagai ragam contoh oleh beliau Bapak Triwibowo MPD. Tentunya ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Nah, sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu, eh, mungkin Bapak Ibu bisa nanti kita menyampaikan mungkin pendapatnya nanti pada saatnya di ruang chat masing-masing, deh. Kita langsung ya, salam dan bahagia, salam sahabat belajar, belajar berbagi dan berkarya. Itu moto kami loh. Kita menentukan kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama ini ada tanda video ini menandakan bahwa menyalakan video saat kegiatan berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi semuanya harus menyalakan video monggo. Kemudian berikutnya nih, mohon ketika yang lain sedang berbicara, nih, Bapak Ibu mohon untuk mute mikrofonnya. Kemudian berikutnya adalah mohon ikuti kegiatan dengan tertib. Kemudian selanjutnya apabila ada hal-hal yang dirasa perlu, mungkin bisa Bapak Ibu catat. Kemudian nanti pada saatnya diskusi, Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan. Silakan untuk raise hand. Kemudian berikutnya ikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib, dengan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Nanti kegiatan tadi dimulai pukul 10, nanti akan berakhir insya Allah pukul 11.30 WIB. Ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu tidak meninggalkan ruang meet sebelum kegiatan selesai. Nah, di akhir sesi nanti Bapak Ibu bisa refleksi apa yang Bapak Ibu peroleh kegiatan hari ini. Kemudian yang terakhir, hal baik apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini. Dan mungkin apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu nanti untuk penerapannya di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sepakat nggih Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah meningkatkan pemahaman peserta
tentang bilangan dan cara mengajarkannya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia ini sudah pintar-pintar ya, sudah bagaimana untuk memahamkan peserta didik tentang konsep bilangan dan cara mengajarkannya. Kemudian sebelum sampai pada kegiatan berikutnya, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu ungkapkan dalam chat, nggih, terkait dengan apa itu numerasi. Silakan saya beri waktu mulai dari sekarang tulis di kolom chat. Nggih. Apa itu numerasi? Menurut Bapak Ibu, disilahkan untuk ditulis di ruang chat. Mungkin Bu Endah untuk bisa ngecek, nggih, nanti siapa saja yang sudah menuliskan, nggih, terkait dengan apa itu numerasi di kolom chat. Iya sih. Sudah terlihat, Bu Endah? Lalu ada Ada berapa? berapa? Ya, dibacakan coba Bu Endah. Menurut Bu Marta bagaimana? Maka numerasi adalah konsep bilangan. Ya, ada lagi? Ini ada Bu Ikhwanul Mustafa. Menurut Bu Ikhwa, numerasi adalah proses penggunaan angka atau bilangan untuk menyamakan nilai atau urutan. Terima kasih. Bapak apa Ibu ini? Ibu Ikhwa dan Ikhwan. Akta. Selanjutnya Bu Endah masih ada? Sementara belum ada Ibu, bisa dijawab lanjut dulu. Ya, kita lanjutkan, gitu. Mari kita simak Ya. Ada satu lagi Ibu. Oh ya, Nomor Tri, di Pak Triwibowo. Sesuatu yang berkaitan dengan angka atau bilangan. angka dan bilangan. Nah, coba. Mandiri juga ini menyampaikan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan. Ya. Terima kasih. Ada banyak ini Bu. Oke. Terima kasih. Artinya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah pintar-pintar lagi terkait dengan numerasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya terkait dengan apa itu numerasi. Oh, ini banyak sekali ya, Bu Nurma, Nisa, Bu Yeni, Kurniati. Terima kasih ya, karena terbatasnya waktu ya, Bapak Ibu. Nanti kita lanjut pada sesi diskusi ya. Kita lanjutkan. Nah, mari kita cocokkan. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi ternyata pendapat Bapak Ibu hampir sama ya, dengan yang diungkapkan tadi dalam sajian video. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, refleksi dulu mari bersama-sama Bapak Ibu. Jadi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan memahami angka dalam kehidupan sehari-hari. Betul tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya, numerasi itu melibatkan pemahaman tentang bagaimana angka bekerja dan bagaimana angka berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, numerasi dan matematika itu merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan.
Ini Bapak Ibu bisa untuk refleksinya. Kita lanjutkan. Jadi penting untuk memahami bahwa numerasi bukan hanya tentang berhitung atau matematika, tetapi lebih luas mencakup pemahaman dan penerapan angka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Betul tadi yang sudah disampaikan dalam pembukaan oleh beliau Bapak Triwibowo MPD. Dengan pemahaman yang benar tentang numerasi, kita dapat lebih efektif dalam menerapkan paradigma baru dalam kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Mari Bapak Ibu kita masuk pada ice breaking. Jadi Bapak Ibu nanti menyebutkan angka favorit, ya. Pikirkan jadi dari angka 1 sampai 100, kemudian tuliskan di selembar kertas. Kemudian bagikan angka yang telah dipilih pada kolom chat. Ya. Kegiatan ini ringan, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak memerlukan pengukuran yang berat, ya. Mudah-mudahan bisa nanti Bapak Ibu laksanakan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, sudah dimulai. Sudah terlihat atau belum? Ya, ditunggu Bapak Ibu di kolom chat untuk menyampaikan mungkin, wah angka ini karena mungkin bagi Bapak Ibu sesuatu yang mungkin apa ya mempunyai arti tersendiri. Ada Bu Endah yang sudah masuk? Sudah banyak Ibu, Sudah banyak. Coba ayo. pilih beberapa saja Ibu. Iya, boleh. Baik, Ibu Yuni Fitri mungkin bisa bagi kenapa menuliskan 25? Monggo Bu Yuni. Bu Yuni. Bu Yuni Fitri. Apa Yuni ya, Bu? Bu Yuni Fitriani SPD. Beliau menuliskan 25. Mungkin bisa disampaikan kenapa memilih angka 25? Tidak ada. Bu Yuninya. Oh, mungkin tidak. Kita ganti dengan Bapak-bapak nggih. Pak. Ini banyak kan ibu-ibu semua Ibu. Oh, ini ada Pak Dedi Kukuh Wibowo. Pak Kukuh mungkin bisa disampaikan kenapa menuliskan angka 5. Pak Dedi Kukuh. Monggo di-unmute. Tidak ada juga. Baik, kita ganti Bu Desi. Ini bisa disampaikan Bu Desi Soliatun dari SD Negeri 2 Bobotsari kenapa menuliskan angka 8. Silakan Bu Desi. Sepertinya Bu Desi bisa belum menanggapi. Ya, oh, ini mungkin di samping. Ya. Kita coba Bu Kurniati. Bu Kurniati. Ya,
Mungkin bisa disampaikan Bu Kurnia kenapa menuliskan angka 7? Karena bulan lahir. Oh, begitu Bu Kurnia. Bulan lahir begitu. Bulan lahir. Nggih. Yang lain lagi coba Bu Kurnia itu bulan lahir. Yang lain barangkali mungkin akan berbeda juga. Bu Riyati Onje. Mungkin bisa menyampaikan Bu Riyati kenapa menuliskan angka 5? Juga Bu. Oh, ini nih. Ya. Monggo Bu Riyati. Terima kasih untuk kami mengambil angka 5 yaitu sebagai dasar bagi negara kita yaitu Pancasila. Di situ sudah ada ketuhanan, kemanusiaan, dan tidak susah bagi negara Indonesia. Negara Indonesia itu aja. Gampang aja Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih tadi Bu Kurnia dan Bu Riyati. Nggih. Jadi kalau tadi yang Bu Kurnia ya, sama ya. Itu tanggal lahir, nggih. Bulan lahir, nggih. Bulan lahir apa tanggal lahir tadi, nggih? Ya. Kemudian Bu Riyati menyampaikan menuliskan angka 5, nggih. Ternyata angka 5 dikaitkan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nih, dari sila-silanya, dari sila ke-1 sampai dengan sila kelima. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, berarti ya, kita melaksanakan nih, di antaranya kita bertakwa nih, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dari dua yang disampaikan oleh Bu Kurnia dan Bu Riyati, ternyata ini konsep bilangan ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menuliskan angka-angka tersebut dan mengetahui maknanya. Dan tentunya semua berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya, pengertian konsep bilangan dan lambang bilang. Ini Bapak Ibu sudah mengajarkannya, ya. Dari pengertian konsep bilangan menurut Bandi tahun 2009 halaman 4, mengacu pada penanaman dasar. Peserta didik mengembangkan suatu konsep ketika anak mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda dan mampu mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep bilangan merupakan fondasi dari matematika. Ini menurut konsep dasar bilangan yang disampaikan oleh Bandi tahun 2009. Kita lanjut Bapak Ibu. Membelajarkan konsep bilangan dan lambang bilangan. Jadi terdapat 4 domain pada numerasi, yaitu 1 bilangan dan operasinya. Yang kedua, aljabar. Yang ketiga, geometri dan pengukuran. Kemudian yang keempat, data dan ketidakpastian. Pasti Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sudah mengajarkannya numerasi di 4 domain ini. Oke. Nah, termasuk di SD Negeri 1 Gandasuli, ini yang masih pada kategori sedang adalah pada domain bilangan. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari domain bilangan dan operasinya.
juga aljabar. Kemudian materi ini juga disertai contoh aktivitas pembelajaran. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Mari kita simak video berikut. Aljabar. Kita coba kenal bagaimana oke. Tidak akan aljabar ini ada coba bilang ada Mari kita saksikan video tentang Vanilla. Semangat yang dipercepat. Minta link orang ko dulu masukkan nama email Anda aja. Irawan sedang jatah daerah dan Email awak suruh konfirmasi nak masukkan alamat Maya. Email Suara videonya tidak jelas. Tidak jelas caranya, Pak. Terputus. sinyalnya putus. Halo Ibu, suaranya tidak jelas ya. Melihat caption yang begini. aktivitas belajar sama membantu orang tua mereka. Baik, nanti untuk sharingnya ya Pak.
buat buat kan nanti ada Bapak bagikan barang syaratnya. Mending yang kalian ya Putus ini. kan survei kan ya stasikan di depan gimana setuju gimana silakan silakan. Hari kita hari kami Bapak tahu saya sekarang anugerah Ya, mungkin caranya. Jangan lupa ya. kita hasilkan arah kurikulum aplikasi pertama pas jadi pelajaran matematika kecil buat ya di kelas ya di kelas juga yang ya Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video bersama-sama dan benar adanya bahwa numerasi itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, Bapak Ibu. Eh, Tentunya hal ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua ya. Dan nanti pada saatnya kita diskusi bersama Bapak Ibu ya. Kita latihan pemahaman. Bapak Ibu menjelaskan pengertian numerasi, kemudian apa yang dimaksud dengan numerasi lintas kurikulum, dan bagaimana cara mengintegrasikannya dalam berbagai mata pelajaran pada domain bilangan. Nah, di sini ada link untuk link Jamboard. Ya, kita oke nggih. Tolong Bu Endah ya untuk dibagikan di ruang
Baik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan Jamboardnya atau menuliskan di kolom chat bisa. Ya. Oke, contoh nanti dituliskan di sini. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, pengertian numerasi itu apa? Setelah menyaksikan kegiatan hari ini, baik berupa video tadi, ya. Monggo menurut Bapak itu bisa menjelaskan pengertian ini. Di mana ditulis jawabannya, Bu? Eh, Bapak Ibu bisa menggunakan Jamboard atau nanti tampil di sini, atau Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat. Nih, Bapak Ibu bisa menuliskannya di sana. Link Monggo Jamboard ada disilakan. di kolom chat. Link Jamboardnya sudah ada di kolom chat. Monggo disilakan. Ya, yang pertama jelaskan pengertian numerasi. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan numerasi lintas kurikulum dan bagaimana cara mengintegrasikannya dalam berbagai mata pelajaran pada domain bilang. Kita mulai satu dulu, ya. Sambil menunggu nih Bapak itu mungkin saya ingin sedikit menyimpulkan Itu. Silakan Bu Enda. dari pemaparan Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa numerasi bukan sekedar hitung-hitungan dan pelajaran matematika, tetapi kita kaitkan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan bilangan adalah seperti tadi Ibu Kurnia menuliskan 9 yang berhubungan dengan bulan lahir. Lalu Bu Riyati menuliskan 5 yang berkaitan dengan dasar negara kita Pancasila. Jadi pada intinya numerasi itu tidak hanya tentang hitung-hitungan saja, melainkan numerasi itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Saya seperti itu. Iya, Bu Enda yang sudah untuk memberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini terkait dengan numerasi. Jadi numerasi, berbicara numerasi itu tadi disampaikan numerasi bukanlah antara numerasi dan matematika itu bukanlah hal yang sama, tetapi saling berkaitan. Muncul di mana saja. Bahkan di pelajaran agama Di pelajaran. Iya, lintas mata pelajaran. Guru sambil dengerin ini ya, ganggu kalian nggak kegiatan sampai situ nggak? Kalian bisa mengambil enggak? Bapak Ibu, mungkin bisa dicoba menuliskan uji pemahamannya tentang numerasi atau pertanyaan yang kedua tadi apa itu? Okay. Di link Jamboard yang sudah saya kirim di kolom chat. Ini sudah ada Pak Tri. Terima kasih Bapak Nurul, Bapak Pengawas kita.
Atau mungkin bisa raise hand saja Ibu. Kita ambil Oh dua iya, atau boleh, tiga. boleh. Nanti menyampaikannya secara instan, silakan. Untuk yang Raise hand. di Jamboat tetap berusaha mengisinya itu untuk dokumentasi. Nanti yang di Jamboat tetap diisi untuk dokumentasi kami dan nanti Pertanyaannya yang kedua tadi apa, Bu? Tolong ditampilkan ulang pertanyaannya. Bapak Ibu silakan baca. ternyata ini goyang ya. Gitu bagi Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian numerasi. Oh, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat atau di Jamboat atau Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti disampaikan secara lisan. Monggo Bapak Ibu disilahkan. Barangkali Bu Endah mungkin akan menyampaikan tadi sebagian untuk apa ya kesimpulan ya. Monggo mungkin dari Bu Endah akan menyampaikan, membantu ya, untuk menyampaikan terkait dengan pengertian numerasi. Sebenarnya Bapak Ibu tadi juga sudah ya, dari kegiatan tadi menuliskan angka-angka ya, itu terkait dengan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada contoh-contohnya. Tadi yang disampaikan beliau Bapak Triwibowo itu apa ya ibu-ibu memasak apa yang dibutuh nanti membutuhkan dana berapa. Ini termasuk juga seperti contoh tadi yang sudah di pembelajaran disampaikan oleh Pak Irawan. Di lunasi itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya matematika saja, numerasi bisa diajarkan dalam lintas kurikulum lintas mata pelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan numerasi lintas kurikulum? Dan bagaimana cara mengintegrasikannya dalam berbagai mata pelajaran pada domain bilangan. Nah, ini ketika ini Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, nanti kita bisa diskusi ya, bersama-sama. Sudah ada beberapa yang menyampaikan di kolom. Nah, ya, monggo Bu Enda bisa dimulai dari sama siapa? Kita langsung masuk sesi tanya jawab saja nggih. Untuk uji pemahaman nanti mohon Bapak Ibu bisa mengisi di link Jamboat
untuk dokumentasi kami, dokumentasi kegiatan komunitas kami, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja, ya. Jadi setelah menyaksikan atau menyimak paparan dari narasumber kita, apa yang berubah dari yang tadinya mungkin selama ini kita berpikir kalau numerasi itu hanya terkait matematika hitung-hitung, kok pelajaran agama ada hitung-hitungannya, kok pelajaran ini ada hitung-hitungannya, IPAS kok ada hitung-hitungannya juga, gitu. Itu karena memang berdasarkan penelitian dari PISA itu Indonesia itu rendah sekali, ya, tingkat literasi dan numerasinya. Jadi pemerintah menerapkan di sekolah-sekolah untuk uji pemahamannya tidak lagi dalam bentuk tradisional yang hanya menguji pengetahuannya saja atau mungkin hanya hafalan-hafalan, tapi lebih ke penalaran. Dan cara membelajarkannya pun di kurikulum Merdeka ini agak berbeda mungkin, Bapak Ibu, dari kurikulum sebelumnya. Kalau mungkin kurikulum yang dulu kita belajar matematika mungkin dari 1 ditambah 1, lalu kemudian habis itu bilangan yang lebih tinggi, 10 ditambah 12, kayak gitu, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Kalau di kurikulum Merdeka ini kita membelajarkannya tidak duduk hafalan, hitung cepat, tapi kita lebih ke penerapannya. Anak-anak dibawa ke mana untuk berbelanja atau mungkin untuk saat membeli jajan dihitung ada berapa jajan yang dipilih dan lain-lainnya. Intinya pada numerasi ini konsep dasarnya anak-anak itu paham dengan bilangan. Saya sih. Ya, betul. Ya. Mungkin ada yang berpendapat lagi. Tidak sampai mungkin ingin berkomentar atau berbagi, dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand. mungkin monggo disilakan Bapak Ibu. Ini mana tuh? Berapa? Belum ada yang masuk. Saya kirim lagi ya linknya, link jemputnya. Tapi link absen nggak bisa nih. Silakan Bu Nika. Monggo Bapak Ibu barangkali ingin berbagi pengalaman saat membelajarkan numerasi, ada kesulitan atau mungkin nanti kita bahas bersama-sama. Belum ada yang resen, Bu. Belum ada.
Pak, apa ya Bu? Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu membelajarkan terkait numerasi untuk lintas mata pelajaran. Jadi numerasi tidak mata-mata diajarkan di mata pelajaran matematika saja. Tetapi numerasi juga ada di PJOK, ada di mungkin P5 nih, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sana ada numerasi nih. Kemudian di PKN, di pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan saya kira semuanya ada. Dan dari contoh-contoh yang sudah Bapak Ibu terapkan di satuan pendidikan masing-masing itu terkait dengan numerasi, seperti halnya yang telah diajarkan oleh beliau Bapak Irawan tadi, kesulitan membelajarkan matematika dengan hitung cepat, anak-anak merasa bosan, dan ini tentunya bukan hanya dirasakan oleh Pak Irawan saja, tetapi kita juga sering menjumpai hal-hal seperti itu. Jadi mengapa kok anak ketika diajarkan terkait dengan hitung-hitung, anak-anak menjadi bosan, tidak bersemangat, Nah, ini salah satu di antaranya kita bagaimana bisa membelajarkannya, agar anak-anak kita paham, peserta didik kita paham, tanpa harus mereka itu merasa kesulitan, berpikir berat, ini matematika dan sebagainya. Ini kita diajarkan dengan cara praktek langsung, mungkin dengan bermain peran di bahasa Indonesia, ada yang pedagang, ada yang pembeli, itu juga sebagai salah satu cara untuk membelajarkan numerasi. Kemudian di kegiatan-kegiatan lain, mungkin di pelajaran olahraga misalnya, Nana, supaya mungkin buat gerakan, diberi waktu berapa menit, gerakan mungkin per kelompok gerakannya apa saja, ini dalam waktu 4 menit ini gerakannya ada gerakan apa saja, hitungannya gerakan 1 sampai berapa, dan seterusnya. Nah, ini bisa juga membentuk pola pikir. Anak-anak diarahkan menuju kebun sekolah, mungkin untuk mengukur dedaunan, ternyata dimulai ya. Bapak Ibu, contoh-contoh banyak sekali yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Membelajarkan numerasi, untuk peserta didik kita, bisa kita ajak untuk ini Pak Budi Soekarno Resen, barangkali akan menyampaikan idenya ini, gagasannya apa ini? Pak Budi, monggo Pak Budi. Mungkin perintah monggo di Pak Budi, monggo disilahkan.
Pak Budi. Monggo Pak Budi disilahkan. Di Pak Budi Soekarno sudah raise hand untuk menyampaikan Pendapatnya. iya, pendapat berbagi pengalaman nih, berbagi praktek baik di kegiatan hari ini. Monggo Pak Budi disilakan. Apa maknanya? Jargonnya sepele. Monggo Pak Budi. Oke. Menarik sekali nih Bu Kursi. Biasanya kan kita kalau udah dengar matematika, hitung-hitung terus pusing duluan ya Bu. Ya, seperti tadi muridnya Pak Irawan, ini tidak memiliki untuk hitung cepat, membosankan dan sebagainya. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan cara yang berbeda dari biasanya, insya Allah peserta didik kita akan menyenangi. Akhirnya eh, pembelajaran itu dapat diserap oleh peserta didik. Sekali Bu. Seperti kemarin mungkin dia cerita sedikit, menurut saya itu ada yang senangnya HP-an terus ya. Terus gimana kita menanganinya? Ya, jadi saya berikan tugas di rumah untuk mabar, mabar, main bareng. Bareng. 1 jam silakan mabar. Setelah saya mabar laporan. Oke, laporannya supaya ditulis berapa kali menang, kalau pesertanya siapa saja, hasil bisa buat beli diamond berapa kayak gitu. Ya, menarik sekali ya Bu Enda. Ini kalau pembelajaran seperti ini diberikan ke peserta didik kita, mereka malah justru senang ya, merasa tidak bosan. Kemudian mereka punya kesempatan untuk eksplor, ya. Jadi setelahnya kegiatan selesai, laporan. Seperti tadi yang di pembelajaran dilakukan oleh beliau Bapak Irawan dalam contoh tadi pembelajaran numerasi ini. Bagus sekali ya Bu Enda. Mungkin yang lain Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri bisa disampaikan di sini, kita belajar bersama, berbagi praktik baik apa-apa yang sudah dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu semua, silahkan disampaikan di sini nanti sebagai oleh-oleh, untuk diskusi hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan 11.30 itu. Ya, tinggal beberapa menit lagi, Bapak Ibu. Jadi kami ingatkan bahwa nanti untuk absen, di chat mohon Bu Endah untuk menampilkan di ruang di kolom chat, Bapak Ibu untuk bisa segera ya sambil menyimak, sambil Bapak Ibu bisa untuk presensi agar kami nanti panitia bisa mendokumentasikan dan mudah-mudahan nanti untuk bisa menerbitkan sertifikat. Tapi yang jelas bukan sertifikatnya nggih Bapak Ibu, tetapi untuk diskusi kita hari ini mudah-mudahan akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di satuan pendidikannya masing-masing. Ya, ini masih saja ada yang masuk, nggih. Ya, terima kasih, nggih. Mudah-mudahan kegiatan ini manfaat, nggih, manfaatnya, nggih. Mudah-mudahan bisa diperoleh oleh Bapak Ibu semua, nggih. Untuk
sesi diskusi. Eh, Barangkali ada yang akan menyampaikan, nggih, monggo. Ini Budi Soekarno sudah raise hand, nggih. Namun ya mungkin apa ya ada tamu atau apa ini karena Pak Budi sibuk, nggih. Monggo. Bu Indah barangkali sudah bisa menyampaikan hmm, terkait teknik nanti setelah kegiatan ini bagaimana, nggih. Saya kira di presensi ada, nggih. Apa yang harapan Bapak Ibu setelah kegiatan ini, nggih. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau setelah kegiatan ini atau RTL-nya, nggih, rencana tindak lanjutnya apa begitu Bapak Ibu, nggih. Nah, ini mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu untuk numerasinya memang sudah baik bahkan mahir, nggih. Nah, ini sudah mahir bisa disampaikan di sini untuk praktek. Karena waktu tinggal 15 menit lagi menuju pukul 11.30. Ya. Karena waktu sudah menjelang akhir, nggih, Pak Ibu. Setelah webinar kita kali ini, selanjutnya kami juga akan mengadakan 2 webinar lagi, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih antusias untuk mengikuti. Kemudian Bapak Ibu untuk sertifikatnya bisa Bapak Ibu download di grup komunitas melalui WA atau Telegram yang tersemat di PMM. Atau mungkin yang bergabung melalui WhatsApp bisa ada di linknya sudah saya sematkan juga. Beberapa hari ini, Wah, Bu Indah. Atau kita langsung Insya Allah akan terbit hari Senin, ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Insya Allah hari Senin sudah bisa di-download sertifikatnya. Barangkali ada yang akan disampaikan melalui forum kegiatan hari ini. Semoga satu saja saya tunjuk, boleh? Dari ini beberapa yang sudah menulis di kolom chat. Ibu Astika hadir? Ibu Astika? Hadir. Bisa disampaikan mungkin Ibu Astika beberapa pengalaman yang pernah dialami terkait numerasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar atau sekedar menanggapi, monggo disilakan Bu Astika. Ya. Gimana Bu? Yes. Ya, ini Bu mau sharing pengalaman ya. Di kebetulan sekolah saya itu masih merah Bu dalam numerasinya. Nah, sebaiknya kiatnya apa gitu Bu biar nggak merah lagi. Oke, Ibu, sebelumnya sekolah kami juga merah, Ibu, di tahun sebelumnya. Lalu kemarin ada sedikit peningkatan, sudah level sedang kuning. Yang belum mahir tapi sedang, ya, ada peningkatan sedikit, Ibu. Dan yang dilakukan, kita harus konsisten, Ibu, karena numerasi itu kan keterampilan, keterampilan tidak bisa kita dalam serta-merta dalam singkat pelajari. Mungkin kita harus latihan rutin membelajarkannya karena mungkin merubah juga. Kalau dulu saya pernah mengalami begini, Bu. Menurut saya itu nggak hafal perkalian, nggak hafal, bahkan menjumlahkan pun bingung. Saya sampai stres itu. Terus maju ke depan ngapalin, ternyata tidak berhasil. Minta ya sama saya juga gitu Bu. Setiap hari pasti ada aja perkalian gitu diterapkan di sekolah. Iya, itu
Mungkin itu tetap rutin dilakukan, Ibu, tapi Iya, Ibu. juga mungkin dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari biar mereka ingat, gitu, Bu. Belum pembelajaran. Iya. Ya, terima kasih namanya ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Nah, ya, mudah-mudahan ada lagi webinar-webinar numerasi selanjutnya ya, Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Maaf kurang jelas. Pangapunten. Terima Ya, kasih. ke saya juga ini suaranya kecil banget, makanya saya sampai nunduk-nunduk Oh ini. iya. Maaf. Bu, terima kasih. Banyak pertanyaan Bu Enda. Manfaat. Gimana sertifikatnya Bu? Sertifikatnya download di mana Bapak Ibu? Nah ini Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di Telegram atau di grup Ya, Telegram. Bu, saya juga mau link WA-nya dong, Bu. WhatsApp, nih, Ada di PMM, Ibu. di PMM Iya. Oh iya, Bu. Ya, baik. itu Ibu bisa bergabung lewat WA grup maupun Telegram, Nah, sehingga nanti info terkait dengan penerbitan sertifikat dan lain-lain, ada webinar lagi, nanti akan dimunculkan di grup Telegram maupun di grup WA. Demikian Bapak Ibu. Ini Pak Budi Soekarno mau menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan praktik baiknya Bu Enda, namun Untuk ini tidak mengizinkan untuk Oh, begitu. Oh iya. Sebentar Pak Budi. Budi coba. Monggo Pak Budi, sudah saya buka. Jadi Pak ini sudah dibuka. Share screen lagi. Ya. Monggo Pak Budi. Sudah, Suara sudah terdengar Pak Budi. Pak Budi. Oh, Bu, saya belum dapat link absennya. Pak Budi. Monggo Pak Budi. Tunggu. Kok belum ini ya? Pak Budi masih Ini masih di Pak Budi. Ya, 8 menit lagi Pak Lagi Pak Budi. Budi, silahkan untuk berbagi praktik baik di sini. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir untuk penerbitan sertifikat. Ya, jadi untuk presentasi saya, Bapak Ibu, mohon maaf atas segala Tolong linknya absen, saya belum dapat. perhatiannya. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di komunitas belajar SD Negeri 1 Gandasuli untuk sahabat belajar. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Bu Purti. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua, nggih. Selanjutnya Bapak Ibu akan saya sampaikan sedikit informasi tambahan, nggih, terkait dengan penerbitan sertifikat. Dimohon Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah disematkan di kolom chat, link presensi atau link kehadiran. Moga Bapak Ibu segera mengisi agar bisa segera kami eksekusi ya, pembuatan sertifikatnya. Selain itu, mudah-mudahan Bapak Ibu untuk mencari Terima kasih Bu. Dadah. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa enggak foto dulu, Bu? Waalaikumsalam. Foto dulu, Bu. Boleh bareng dulu. Terima kasih. Selamat siang. Apa enggak foto bareng dulu, Bu ya? Ya, siap Bapak Ibu. Ilmunya Bu kursi Yes, hati. Izin tanya Bapak Ibu, daftar hadir kita ada Bu? Jumpa kembali di Ya monggo on cam dulu kita foto-foto. Ya, semuanya monggo. Terima kasih. Kamera. Kembali hadir ya. Ya, kita ke slide satu dulu ya. Terima kasih. Dapat link absen. Saya kirim ke Ya, di ini Saya Bu belum Edi. dapat link absen, Bu. Di abang 123. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Atas materinya. Foto sama dulu Bu. Aku baru masuk, berfoto. Nanti akan dikirim ke grup ya Bapak Ibu. Sampai 17 ya selanjutnya. Kirimkan nomor WA dan Mana ada yang kayaknya pernah Yahudi kayaknya. Berarti mau orang nih. Ah, gimana? Gimana dia? dalam mendidik siswa, mendidik peserta didik agar lebih aktif dalam belajar. Itu merdeka. Lagi pada ngisi presensi. Next. Nanti di hasil deh. mohon untuk kami. Terima kasih Bu, ilmunya Bu. Siap Bu. Terima kasih yang sudah banyak membantu kami komunitas belajar SD Negeri 1 Ganda Sumi. Terima kasih. Mohon dibantu lagi besok jika ada kegiatan lagi. Screenshot dulu Bu, foto Bu. Kiri-kiri. Saya grup komunitas ya. Tadi lihat. Oke.